Gubernur Kalsel kunjungi stand BUMDesa Balangan di Expo BUMDesa 2025. Balangan raih peringkat 2 penurunan stunting Kalimantan Selatan. Posyam Tekdesman Timinjaya raih juara 3 Lomba Inovasi TTG tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Disperindak Balangan dukung UMKM lewat partisipasi di Kalsel Expo 2025. Bupati Balangan kukuhkan 31 anggota Paskibraka siap jalankan tugas kenegaraan. Pengibaran merah putih pada HUT ke-80 RI di Balangan berlangsung hikmat. Wakil Bupati Balangan pimpin upacara penurunan bendera HUT ke-80 RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Nadia, berikut baterbangan selengkapnya. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin membuka rangkaian kunjungan stand Badan Usaha Milik Desa pada Expo Kalsel 2025 dengan menyambangi stand Kabupaten Balangan di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu 13 Agustus 2025. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin membuka rangkaian kunjungan stand Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa pada Expo Kalsel 2025 dengan menyambangi stand Kabupaten Balangan di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru, Rabu 13 Agustus 2025. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur didampingi Wakil Gubernur Haji Hasnuryadi Sulaiman serta sejumlah pejabat provinsi meninjau 2 BUMDesa unggulan Balangan, yakni BUMDesa Sumber Rejeki dan BUMDesa Balida. Salah satu yang menarik perhatian Gubernur adalah unit usaha penggemukan sapi dengan sistem kandang komunal yang dikelola BUMDesa Sumber Rejeki. Usaha ini dilengkapi inovasi pakan ternak berkualitas yang dapat mempercepat pertumbuhan sapi agar lebih sehat dan gemuk. Muhyiddin mengapresiasi inovasi tersebut dan bahkan memperlihatkan video proses pembuatan pakan ternak yang dinilainya baik untuk kesehatan serta pertumbuhan sapi. Ia pun menginstruksikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan untuk membantu BUMDesa Sumber Rejeki mendapatkan bibit pakan tersebut sebagai langkah awal pengembangan usaha. JF Penggerak Swadaya Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DP3A P2KB PMD Balangan, Rida Mulyani menyebut kunjungan Gubernur menjadi motivasi bagi BUMDesa untuk terus berinovasi. Harapannya untuk BUMDes di Kabupaten Balangan, semoga lebih bisa maju lagi karena memang di tahun ini ada program dari pemerintah pusat juga, penyertaan modal dari ketahanan pangan juga melalui Badan Usaha Milik Desa gitu. Jadi diharapkan pengelolaan keuangan untuk penyertaan modal dari Badan Usaha Milik Desa itu sendiri melalui penyertaan modal ketahanan pangan dari pemerintah desa bisa berjalan lancar dan diharapkan akan membantu pangan di Kabupaten Balangan. Dengan dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah maupun provinsi, Balangan optimistis BUMDesa yang ikut serta dalam Expo BUMDesa Kalsel 2025 akan semakin berkembang dan berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Istiqamah dan juru kamera Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kabupaten Balangan berhasil meraih peringkat 2 dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Kalimantan Selatan 2024. Penghargaan berupa piagam diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin kepada Bupati Balangan Abdul Hadi pada puncak peringatan hari jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Kamis 14 Agustus 2025. Kabupaten Balangan berhasil meraih peringkat 2 dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Kalimantan Selatan 2024. Penghargaan berupa piagam diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin
kepada Bupati Balangan Abdul Hadi pada puncak peringatan hari jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru, Kamis 14 Agustus 2025. Abdul Hadi menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas pencapaian tersebut, yang merupakan hasil kerja keras seluruh pihak dalam menurunkan angka stunting di Balangan. Kita dapat penghargaan nomor 2 stunting se-Kalimantan Selatan. Harapannya ke depannya Pak untuk pencegahan stunting? Harapannya mudah-mudahan stunting di Kabupaten Balangan semakin bagus penanggulangannya dan mudah-mudahan tahun depan kita nomor 1 di Kalimantan Selatan. Puncak peringatan hari jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan turut dihadiri Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia Sulaiman Umar Sidik, unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati Wakil Bupati se-Kalimantan Selatan, pimpinan instansi vertikal, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin mengajak seluruh daerah di Kalimantan Selatan untuk memperkuat komitmen pembangunan, termasuk di bidang kesehatan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Usai acara, Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi yang hadir bersama istri turut mengunjungi stand Dekranasda dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Balangan. Keduanya meninjau langsung produk kerajinan unggulan, potensi investasi daerah dan inovasi pelayanan publik yang ditampilkan. Istiqamah dan juru kamera Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa Mantimin Jaya, Desa Mantimin, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, berhasil meraih juara 3 Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Penghargaan tersebut diserahkan pada puncak peringatan hari jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan di stand Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis 14 Agustus 2025. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa atau Posyantekdes Mantimin Jaya, Desa Mantimin, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, berhasil meraih juara 3 Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna atau TTG tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Penghargaan tersebut diserahkan pada puncak peringatan hari jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan di stand Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis 14 Agustus 2025. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DP3A P2KB PMD Kabupaten Balangan, Bejo Priyogo mengatakan inovasi yang diikutsertakan adalah alat cabut taradak atau anak banih atau alat pencabut bibit padi hasil karya Posyantekdes Mantimin Jaya. Harapannya kita akan lebih mendukung lagi lebih untuk supaya nantinya banyak desa-desa yang bisa mengikuti ya inovasi TTG itu, sehingga dengan banyaknya desa-desa yang mengikuti TTG ini, diharapkan nanti kita pilih yang paling terbaik yang untuk dilombakan, sehingga kemungkinan besar bisa untuk mendapat juara peringkat 1. Bejo menegaskan pemerintah mendukung penuh inovasi dari Desa Mantimin, sekaligus mendorong desa-desa lain untuk mengikuti lomba TTG di masa mendatang. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada Kepala Desa Mantimin atas prestasi yang berhasil diraih. JF Penggerak Swadaya Masyarakat Kabupaten Balangan Rida Mulyani menjelaskan TTG merupakan inovasi yang berfokus pada fungsi alatnya. Teknologi ini harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu menjawab permasalahan, tidak merusak lingkungan, mudah dimanfaatkan dan dipelihara, serta memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi maupun lingkungan. Untuk pembuatan alat cabut taradak atau anak banih atau alat pencabut bibit padi, Posyantekdes Desa Mantimin Jaya menggunakan besi dengan ujung yang dibuat tajam serta gagang dari kayu. Nadia dan juru kamera Istiqamah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satunya dengan memfasilitasi keikutsertaan 14 pelaku UMKM pada Expo Kalimantan Selatan 2025 yang berlangsung di area Komplek Perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Jumat 15 Agustus 2025. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak terus menunjukkan komitmennya
dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Salah satunya dengan memfasilitasi keikutsertaan 14 pelaku UMKM pada Expo Kalimantan Selatan 2025 yang berlangsung di area Komplek Perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru, Jumat 15 Agustus 2025. Berbagai produk unggulan Kabupaten Balangan ditampilkan pada ajang ini, mulai dari olahan pangan khas daerah, kerajinan tangan, produk herbal, hingga fashion lokal seperti kain sasirangan. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kabupaten Balangan Syahrida Eliani menjelaskan partisipasi ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendukung UMKM sekaligus memperluas pemasaran produk lokal. Salah satu pelaku UMKM, Sarifah Suharda, mengaku senang bisa terlibat dalam Expo Kalimantan Selatan 2025. Alhamdulillah kami bahagia benar dilibatkan oleh pemerintah daerah Balangan supaya produk kami lebih terkenal di Kalsel ini. Senang benar tanggapan kami. Selain di Sperinda, kegiatan ini juga melibatkan sejumlah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD lain, seperti Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, serta bagian ekonomi Sekretariat Daerah Balangan. Nadia dan juru kamera Istiqamah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sebanyak 31 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Balangan resmi dikukuhkan oleh Bupati Balangan Abdul Hadi di Mahligai Mayang Maurai, Kecamatan Paringin, Sabtu 16 Agustus 2025. Sebanyak 31 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Balangan resmi dikukuhkan oleh Bupati Balangan Abdul Hadi di Mahligai Mayang Maurai, Kecamatan Paringin, Sabtu 16 Agustus 2025. Pengukuhan berlangsung hikmat dan dihadiri unsur Forkopimda, pejabat daerah, para orang tua, serta tamu undangan. Suasana haru menyelimuti ruangan ketika putra-putri terbaik Balangan itu dilantik untuk mengemban amanah sebagai pengibar sang saka merah putih. Adapun 31 anggota Paskibraka tersebut terdiri dari 21 laki-laki dan 10 perempuan, hasil seleksi ketat dari berbagai sekolah di Kabupaten Balangan. Bupati Balangan Abdul Hadi menyampaikan rasa bangga sekaligus harapan agar para anggota Paskibraka mampu menjadi teladan bagi generasi muda. Harapan kita setelah melalui seleksi yang ketat, kemudian pelatihan, pembinaan, pelaksanaan di hari 17 Agustus 2025 berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Salah satu anggota Paskibraka Balangan, Rindia Safira, mengaku bangga dan terharu usai dikukuhkan. Saya selama ini dan harapan saya adalah semoga besok saat pengibaran semuanya berjalan lancar. Istiqamah dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Bupati Balangan Paringin Selatan, Minggu 17 Agustus 2025. Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Bupati Balangan Paringin Selatan Minggu 17 Agustus 2025. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Balangan Abdul Hadi dengan perwira upacara AKP Kuswanto dan Komandan Upacara Kapten Infanteri Ahdi Saputra. Sebanyak 31 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Balangan di bawah naungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sukses mengibarkan sang merah putih dengan penuh hikmat. Dalam momentum ini, pemerintah Kabupaten Balangan menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan potensi daerah, meningkatkan pelayanan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan tali asih oleh Bupati Balangan kepada Veteran Musa dari Desa Timuntulang, Kecamatan Batu Mandi.
serta janda veteran Nyonya Masniah dari Desa Teluk Masjid, Kecamatan Batu Mandi. Selain itu, turut diserahkan surat keputusan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang pemberian remisi kepada 2 orang narapidana Lapas 2B Amuntai asal Kabupaten Balangan. Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga menyerahkan penghargaan Lomba Satuan Keamanan Lingkungan tingkat Kabupaten Balangan 2025. Juara 1 diraih Desa Pematang, Kecamatan Awayan, juara 2 Desa Pepuyuan, Kecamatan Lampihong, dan juara 3 Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juwai. Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan sosial serta pemberian penghargaan kepada insan pertanian berprestasi yang berkontribusi dalam pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Balangan. Nadia dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Wakil Bupati Balangan, Haji Ahmad Fauzi memimpin upacara penurunan bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Minggu 17 Agustus 2025. Wakil Bupati Balangan Haji Ahmad Fauzi memimpin upacara penurunan bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Minggu 17 Agustus 2025. Dengan formasi pasukan 80, jalannya upacara berlangsung hikmat di bawah komando Ibtu Eko Budi Mulyono selaku komandan upacara. Momen sakral dalam upacara ini turut menghadirkan sosok pembawa baki penurunan bendera yaitu Siti Maisyarah, siswi SMK Negeri 1 Paringin. Ia dipercaya menjadi bagian dari pasukan 8 yang memiliki tugas utama dalam prosesi penurunan Sang Saka Merah Putih. Menurutnya, kesempatan tersebut menjadi pengalaman berharga yang tidak terlupakan sejak masa persiapan hingga pelaksanaan banyak hal yang ia lalui bersama rekan-rekan Paskibraka. Upacara penurunan bendera HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia ini turut dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, ASN, serta pelajar. Suasana hikmat dan tertib menjadi penutup rangkaian peringatan kemerdekaan di Kabupaten Balangan tahun ini. Proses ini tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai wujud penghormatan mendalam kepada jasa para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan bangsa. Nanda Yuliarti dan juru kamera Istiqamah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Baterbangan edisi kali ini. Saya Nadia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Baterbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.